dia jago banget. Oh langsung kesemsem. So lihat loh. Karena emang bisa dilihat ya dari tampangnya. Rigen ini adalah pemain yang selalu bermain Mobile Legends hampir 23 jam sehari. Dan dia adalah pemain yang benar-benar semua hero dia bisa. Fun fact-nya pernah hampir mau diusir sama istrinya. Benar, karena main Mobile Legends terus. Benar, terlalu lama bermain game, 23 jam dia hampir diusir. Udah ultimatum. Benar, dan mungkin karena sepi job juga. Oh, jadi kebetulan Bener. makanya dibilang Rigen sekarang banyak syuting. Yes, Udah itu mulai dia. banyak job, lupa daratan, lupa sama game Mobile Legends. Oh. Emang masuknya Kaluna emang apa? Masuknya ke apa bilangnya? Ke toilet, bukan? Bukan. Oh lobby. Oke. Masuk ke lobby, ke in-game tuh. Silakan ya, kalian silakan masuk. Kita akan lempar ke casternya kita. And let the games begin. Silakan caster! Yes! Langsung loginnya login. Menang di mana nih? Kayak gitu ya. Lu mau main. Loginnya Mau main. Dulu mantan pro player bikin. Oh gitu. Oke, thank you Boy dan juga Cika. Balik lagi sama gue, Cornet. Dan gua Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet Thomas. That's right, Ranger Emas. Tadi sempat membahas tentang season 1 untuk Esports Star Indonesia. Kebetulan Anda juga caster di Esports Star Indonesia season 1. Kebetulan Anda juga Jambul. Nah, perubahan Anda ketika jadi caster di season 1 sekarang di season 2, apa yang berubah di hidup Anda? Agak cukup membesar. Apanya? Dari segi perut. Sempit celana ya? Sempit celana. Iya. Tapi ini ada sedikit berbeda ya. Yang bisa kita bilang kalau misalnya Kenapa e-sport sudah nggak dipandang remeh lagi sekarang. Benar. Kita lihat dari mulai banyaknya artis yang hadir. Tapi satu hal yang paling mencolok. Apa tuh? Rigen gak jadi kapten aja kalah. Wah, kok lu tiba-tiba langsung meremehkan tim Rigen? Loh saya nggak meremehkan. Jangan kayak gitu dong. Saya bilang Rigen Apa? aja nggak jadi kapten kalah. Timnya? Dan kalau dia jadi kapten kasihan timnya. Waduh, benar juga sih memang. Tapi tadi ngomongin soal Nana ya yang dibahas sama Rafa, justru Nana itu di patch sekarang itu di buff loh. Lagi overpower banget. Lagi overpower loh, jadi bukan hero yang sembarangan. Anda tidak boleh semena-mena ngomongin soal Kapten Rigen terus timnya bakal kalah. Saya nggak bilang timnya bakal kalah. Anda manajer bukan, coach bukan, gila lu. Kenapa kita jadi kayak Luna Maya berantem? Buset dah. Lu Vidi Aldiano? Enggak, gue gak mau macam-macam sama Luna Maya. Kenapa? Geng motornya banyak. Iya, rame banget. Iya, kelar lu. Aduh, tapi kalau bisa dibilang Bung Cornet, apa sih yang Bung Cornet rindukan dari SC season sebelumnya? Yang aku rindukan adalah sebenarnya inilah match-match yang kalau ini kan bisa dibilang kan fun match atau celebrity fun match. All Star match lah. All Star match. Ya. Yang gue rindukan adalah sebenarnya itu tadi perang-perang sebelum in game mulai. Dan yang aku jadi ribut-ribut antara setiap pemain dan itu yang benar-benar kayak gue nontonnya kayak buset udahlah perangnya di sini aja gak usah di lane of down. Cekcok. Iya cekcoknya itu seru banget. Dan gue sebenarnya penasaran satu yang gue rindukan nih. Kalau bisa kita bilang Rigen kemarin ditelepon. Iya. Sekarang Rigen diapain? Juga, sekarang Rigen diapain? Dimatiin handphonenya kah? Dicopot baterainya kah? Internetnya dimatiin. Internet kan barengan. Oh nggak bisa. Ya siapa tahu kan gak ada tahu. Rigen punya internet sendiri. Atau jarinya dipatahin gitu. Jangan gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya kan Mobile Legends pakai jari jempol. Kasar. Nggak boleh. Mending kita siram handphonenya. Jangan rusak dong, rusak. Tuh lagi pada fokus mau siap-siap milih hero-hero ya. Tapi gue penasaran. Apa? Ini kalau melihat pemain-pemain yang ada di stage ya. Yang paling gue kangenin itu sebenarnya dari Brisia Jody. Dulu sempat menjadi brand ambassador dari timnya Jebun. Yang sekarang itu jadi musuhnya Brisia Jody. Yes. Dan dulu tuh sering banget main Mobile Legends tapi sekarang gue gak tahu sih apakah masih sama mekaniknya sejago dulu. Dulu tuh benar-benar jago banget. Parsialnya jago dulu. Dulu magi-maginya tuh jago banget. Tapi kalau sekarang gue penasaran hero-hero kayak gimana nih yang bakal dipakai sama Brisia Jody. Kalau dari lo? Gua lebih penasaran. Gila setuju banget. Belum. Apa? Untung ganteng. Jelek dikit awas lo. Ini gue penasaran sama Selo sama Jebun. Kenapa tuh? Rivalitas tanpa batas dan Selo itu pernah ditumbangkan di Grand Final. Kasih tahu dong sedikit sejarah. Ahli sejarah. Esports Star Indonesia. Apalagi lo kan caster yang udah punya banyak banget pengetahuan sejarah-sejarahnya. Jelaskan Jebun itu siapa, Selo itu siapa, terus kenapa lo bilang rivalitas, kenapa? Jadi begini, ya. Jebun itu adalah salah satu peserta Benar. di Esports Star Indonesia season yang pertama. Tim apa? Tim Blue Rhinos.
Dan Terus? Jebun itu berhasil menumbangkan tim lawannya, Red Tigers, yang dipimpin oleh Selo kala itu. Oke. Selo di Red Tigers. Berapa skornya? Oke, kalau ini Bung Kornet tahu berapa Bung Kornet skornya kalau menurut Bung Kornet? Masa lo lupa sih? Gila. Pastinya, kalau tidak salah 3-1. Iya, feeling gue juga 3-1. Tapi bukan hanya itu aja. Apa tuh? Mereka juga bukan hanya ketemu di arena ESI. Setelah Iya. itu mereka ke Pro Scene dan mereka bahkan bertemu kembali. Bung Kornet. Nah, ini mungkin juga buat pemirsa di rumah yang belum tahu, yang baru masuk ke dunia e-sports. Kebetulan ini dua pemain yang lulusan dari e-sports dari Indonesia akhirnya rintis karir langsung di dunia e-sports. Dan timnya itu bukan tim kaleng-kaleng. Betul. Dua tim yang sangat luar biasa dan bahkan masuk ke dalam turnamennya Liga keduanya. Ya. Dan bukan hanya itu aja. Bahkan Mobile Legends, Selo yes. sendiri itu punya salah satu title. Apa tuh? The King of Taunting. Kenapa? Jadi bisa tuh, kalau coba gaya dulu dong lawan Jebun Selo, coba gaya dulu dong. Lawan Jebun gimana? Ya, di sini malu-malu. Belum. Biasanya tahun itu dikeluarkan ketika sudah kelar match. Ah. Yang paling Anda ingat, itu kayak gimana? Kayak misalnya dia suka ambil mahkota, kan Jebun di tim salah satu yang dia ada Pro Scene. Iya. Ambil mahkota logonya terus ditaruh. Gitu. Oh. Samperin ke kamera, ditaruh. Oh Oke. gitu. Nah ini kan sekarang tim Joshua sama tim Regen. Berarti Berarti Regen yang ditaruh. Regen jangan ditaruh. Jangan. Kan Masalahnya digendong dulu Regen ya? Taruh. jangan. Oh kenapa? Udah sulit hidup, jangan dipersulit. Tapi ngomong-ngomong Regen, Iya. Regen tuh menurut gua satu-satunya ya yang gua lihat dari ke-10 pemain yang ada di stage. Itu pemain yang benar-benar menurut gua bukan emoji Regen ya, tapi emang dia jago banget. Oh langsung kesemsem. So lihat loh. Karena emang bisa dilihat ya dari tampangnya. Regen ini adalah pemain yang selalu bermain Mobile Legends hampir 23 jam sehari. Dan dia adalah pemain yang benar-benar semua hero dia bisa. Fun fact-nya pernah hampir mau Yes. diusir sama istrinya. Benar, karena main Mobile Legends terus. Benar, terlalu lama bermain game, Yes. 23 jam, dia hampir diusir. Benar. Udah ultimatum. Benar. Dan mungkin karena sepi job juga. Oh, Iya. jadi kebetulan Benar. makanya dibilang Regen sekarang banyak syuting. Yes, Udah itu mulai dia. banyak job. Lupa daratan, lupa sama game Mobile Legends. Ya begitulah. Orang zaman sekarang, kecewa gua sama Regen. Regen yang dulu bukan lain sekarang. Iya, lebih makmur sekarang. Tapi itu dari Regen. Siapa lagi nih yang lo kangenin atau lo pengen lihat penasaran tuh siapa? Gua penasaran sama Darius Drew. Kenapa dari situ? Dia bisa sulap apa nanti di dalam Land of Dawn? Beda. Dia main Mobile Legends bro. Dia magician loh. Iya tahu. Dia bisa ngilangin sesuatu. Bener. Tuh, siapa tahu Lordnya bisa di... Enggak bisa. Itu Jangan underestimate orang. Enggak gitu bro. Kamu merendahkan dia. Enggak. Hei kamu, Hey, bilang minta maaf Drew gitu. maaf Drew. Enggak. Waduh gak dimaafin. Udahlah. Pasti kamu akan pakai Harley. Oke. Tapi kalau bisa kita bilang, ini satu hal juga Kenapa sih tuh? yang cukup menarik perhatian. Siapa? Joshua. Joshua. Kemarin bisa dibilang salah satu player yang berbakat dengan kemampuan feedernya. Asik. Ditumbang. Bentar. Kemampuan apa? Feeder. Feeder tuh apa ya bang? Feeder itu kita mendapatkan poin kill yang banyak. Tapi kitanya yang terbunuh. Oh kita yang terbunuh. Iya, kitanya yang diambil poinnya. Apakah itu sebuah prestasi? Oh Bang Reza? prestasi. Lihat, orang-orang yang dapat killnya cuma ditumbangkan sekali dua. Joshua, KDA-nya 0-10-0. Wah, angka cantik bukan? Bener sih, tapi banyak matinya dong. Berarti merugikan tim gimana sih? Udah pasti. Regen, nih, dua kapten ini. Iya. Ini gue lebih ke, bentar. Ada suara, Sudah. suara Land of Dawn, Bu Kornet. Apakah kita bakal masuk ke Land of Dawn? Sudah masuk ke dalam band and pick face ya. Terlihat sudah di layar kaca pemirsa semuanya pasti ya. Ini bakal memakai untuk 6 total hero yang bakal di ban yang sudah terlihat di atas Your adalah team Ruby. is banned. Menjadi pilihan pertama untuk di ban. Oke, dari tim Joshua mengamankan Ruby yang kita sebenarnya masih belum tahu akan digunakan oleh siapa. Cuma setahu saya dengan Ruby ini dengan kemampuan yang luar biasa yang Benar. bisa mengatasi permainan musuhnya dalam waktu dan jarak yang dekat. Dia jago banget. Oh langsung kesemsem. So lihat loh. Karena emang bisa dilihat ya dari tampangnya. Regen ini adalah pemain yang selalu bermain Mobile Legends hampir 23 jam sehari.
Dan dia adalah pemain yang benar-benar semua hero dia bisa. Fun fact-nya pernah hampir mau Yes. diusir sama istrinya. Benar, karena main Mobile Legends terus. Benar, terlalu lama bermain game, Yes. 23 jam, dia hampir diusir. Benar. Udah ultimatum. Benar. Dan mungkin karena sepi job juga. Oh, Iya. jadi kebetulan Benar. makanya dibilang Regen sekarang banyak syuting. Yes. Udah Itu mulai dia. banyak job, lupa daratan, lupa sama game Mobile Legends.